Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga di mata kuliah Ilmu Ekonomi Islam. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi Islam. Yang sebelumnya sempat kita bahas tentang hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Nah, memasuki pada tahap ini atau pertemuan ini, kita akan membahas tentang ilmu ekonomi Islam. Nah, barangkali teman-teman nanti bisa mengulang materi sebelumnya untuk melihat korelasi atau hubungan dengan pertemuan hari ini. Baik, kita lanjutkan pada pagi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali ini, teman-teman semuanya, ilmu ekonomi Islam itu atau ekonomi Islam itu bisa di-capture, bisa dilihat dalam 3 kondisi ya. Apa saja kondisi pertama yaitu ilmu ekonomi Islam yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Artinya apa? Artinya ilmu ekonomi itu bisa dilihat dalam perspektif dari ajaran Islam. Artinya itu berdasarkan dari sumber utama hukum Islam, yaitu dari Al-Quran, hadis. Ya, meskipun nanti dalam perkembangannya bisa dilihat juga dari ijma, qiyas. Ya, ijma dan qiyas. Jadi sumbernya adalah Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Itu jika dilihat dari nilai atau ajaran Islam. Nah, sebagai contoh dalam konteks ini, misalnya ajaran Islam mengajarkan kepada kita, bagi kita semua, untuk tidak menimbun bahan pokok. Ya. Bagaimana isu yang berkembang atau berita-berita yang berkembang bahwa di tengah pandemi COVID ini masih banyak oknum-oknum yang melakukan penimbunan bahan pokok sehingga terjadi kelangkaan barang di pasar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang di pasar. Dan ini adalah contoh larangan untuk menimbun barang. Dan ini berkorelasi atau berhubungan dengan nilai-nilai Islam atau ajaran Islam. Berikutnya yang kedua adalah ekonomi Islam sebagai suatu sistem. Ya, artinya apa? Artinya bukan sebagai sistem sebuah negara ya, tetapi lebih kepada sistem perekonomian, ya, sistem perekonomian sebagai sistem perekonomian. Sebagaimana dulu pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, di mana ekonomi Islam diterapkan ya di dalam praktek-praktek kehidupan baik secara individu maupun sebuah negara. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat di perkembangan ya sistem ekonomi dunia, kita akan pernah mengenal sistem ekonomi kapitalis. Kita pernah mengenal ilmu sistem sosialis. Kita pernah mengenal sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan sistem ekonomi yang lainnya ya. Nah, kalau sistem ekonomi kapitalis dapat kita jelaskan itu adalah di mana sistem itu kapital atau modal yang sangat mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Sementara sosialis itu di mana sebuah negara akan mendapatkan hak yang sama di dalam ekonomi. Sementara sistem ekonomi yang kita kenal sekarang atau sistem ekonomi Islam sebenarnya dalam sejarah peradaban sistem ekonomi Islam itu sudah diterapkan ya, sudah diterapkan di zaman Nabi Muhammad, kemudian diterapkan pada zaman sahabat. Jadi ekonomi Islam sebagai suatu sistem ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru ya, karena sebelum lahirnya sistem ekonomi kapitalis, sebelum lahirnya sistem ekonomi sosialis dan seterusnya, itu sudah ada sistem ekonomi Islam. Yang ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Artinya apa? Dalam perkembangannya, peradaban ekonomi Islam itu melahirkan lembaga atau instansi ya yang mewadahi kegiatan ekonomi sebuah negara. Dalam konteks ini misalnya di zaman Nabi kita bisa melihat berdirinya Baitul Mal. Ya, Baitul Mal itu adalah lembaga di mana yang mengurusi APBN sebuah negara. Ya, APBN sebuah negara, anggaran
pembelanjaan sebuah negara. Dalam era modern seperti ini kita juga mengenal perekonomian umat Islam, seperti misalnya ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada pasar modal syariah. Jadi ini sebuah wadah. Ekonomi Islam itu diartikan sebagai perekonomian, di mana perekonomian itu mengacu kepada nilai-nilai Islam. Nah, berikutnya Mas Mbak semuanya, setelah kita tahu tadi ya, apa sih kemudian definisi ekonomi Islam? Ya. Nah, definisi ekonomi Islam itu sudah banyak sekali disampaikan oleh pakar ya. Misalnya di sini Hazanuzaman 1984 menjelaskan Islamic economic is the knowledge and application and rules on the Sharia that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources. Artinya apa? Ekonomi Islam itu adalah pengetahuan dan implementasi dari prinsip-prinsip syariah ya, untuk mengurangi adanya injustice, ketidakadilan ya, and disposal of material resources. Artinya terjadi kesenjangan, gap antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan seterusnya. Kemudian ada juga disampaikan oleh Ahmed Wali 93 menjelaskan bahwa Islamic economic is as the study of the economic behavior. Jadi studi atau pembelajaran tentang perilaku ekonomi, di mana yang dimaksud studinya adalah Muslim in a society. Ya, jadi perilaku ekonomi seorang Muslim, ya, di mana itu didorong oleh Islamic economic doctrine, ya, didorong oleh doktrin Islam yang bersumber dari Al-Quran, ya, kemudian Sunnah, hadis, ya, kemudian juga ada ijma serta qiyas. Jadi dari dua definisi ini dapat kita simpulkan garis besarnya bahwa Islamic economic atau ekonomi Islam itu berkaitan dengan pengetahuan dan implementasi penerapan syariah Islam. Ya. Berikutnya ada juga misalnya definisi yang disampaikan oleh Siddiqi, ya, yang artinya adalah Islamic economic is the Muslim thinker response to the economic challenges of their times. Artinya adalah ekonomi Islam itu respon dari para pemikir Islam atau intelektual Muslim terhadap ekonomi pada suatu zaman. Nah, tentunya pemikir Islam atau intelektual Muslim ini merujuk kembali kepada Al-Quran, ya, ini Al-Quran, Sunnah, ya, maupun dari ijma serta pengalaman. Ada juga misalnya pendapatnya Naqvi, ya, tahun 94 menjelaskan Islam economic is the representative Muslim behavior. Nah, artinya apa? Ya, ekonomi Islam itu adalah perilaku representasi dari perilaku seorang Muslim in a typical Muslim society, dalam sebuah kelompok masyarakat. Sementara Khudori 96 menjelaskan definisi ekonomi Islam itu adalah akumulasi dari sejarah, kemudian empirical itu pengalaman, dan theoretical maupun teori-teori, di mana ini membahas atau menganalisis tentang human and societal need, ya, yang berkaitan, yang membahas tentang manusia dan kebutuhan manusia. Ini beberapa definisi dari tokoh atau pakar. Berikutnya Mas Mbak semuanya dan teman-teman semuanya, kalau kita singkat dalam satu gambaran umum bahwa definisi ekonomi Islam itu dapat diartikan sebagai suatu perilaku individu Muslim, berarti kita sebagai Muslim dalam setiap aktivitas atau transaksi muamalah kita, ekonomi Islam kita harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dalam rangka apa? Untuk mewujudkan dan menjaga maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah tujuan syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Jadi kesimpulan sederhananya, ilmu ekonomi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan sosial, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah, ya, yang berdasarkan kepada Al-Quran, kemudian hadis, ijma, dan qiyas. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Berikutnya Mas Mbak semuanya, kita lanjut kepada prinsip dan tujuan ekonomi Islam.
ada beberapa prinsip yang mesti kita pahami dalam rangka untuk mempermudah kita di dalam pelaksanaan atau menjalankan perintah agama. Yang pertama ada 3. Yang pertama adalah prinsip tauhid dan persaudaraan. Yang kedua prinsip bekerja dan produktivitas. Yang ketiga adalah prinsip distribusi dan kekayaan yang adil. Mari kita simak satu persatu. Apa itu prinsip tauhid dan persaudaraan? Prinsip tauhid itu artinya adalah ya konsep yang memberikan gambaran tentang interaksi atau hubungan antara manusia dengan Allah. Artinya, ini kembali kepada definisi ihsan pada pertemuan sebelumnya ya. Artinya, setiap aktivitas kita di dalam transaksi muamalah itu seolah-olah meskipun kita akan melakukan sesuatu hal yang dilarang secara prinsip agama untuk aktivitas ekonomi, itu seolah-olah Allah melihat kita sehingga kita tidak melakukan kecurangan. Nah, sementara prinsip tauhid itu bisa dikenal dengan ukhuwah Islamiyah yang artinya menjaga persaudaraan dan kerjasama yang tulus. Ya, maksudnya apa? Di dalam transaksi muamalah, ya, prinsip ekonomi itu mengedepankan atau menjunjung tinggi asas persaudaraan dan kerjasama. Nah, artinya apa? Tidak ada yang dirugikan, ya, saling menguntungkan. Nah, dalam istilah Al-Qur'an misalnya la dirara wa la dirar, ya, tidak ada yang dizalimi maupun saling menzalimi. Dalam konteks ini, setiap transaksi muamalah yang dilakukan oleh pihak satu dengan pihak lain itu harus ada unsur persaudaraan dan kerjasama yang tulus. Tidak ada saling misalnya tidak ada yang saling membohongi, mencurangi ya. Dalam konteks ini kita contoh misalnya kita membeli sebuah barang ya, kemudian oleh si penjual timbangannya dikurangi. Nah, itu sudah melanggar satu aspek. Apa itu persaudaraan dan kerjasama yang tulus? Prinsipnya dalam prinsip tauhid dan persaudaraan ini adalah dalam transaksi muamalah, apapun yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli, oleh produsen maupun kepada distributor maupun kepada konsumen, itu saling menjaga. Ya, karena apa? Karena Allah melihat setiap langkah dan aktivitas ekonomi yang kita lakukan. Karenanya kita harus menjaga persaudaraan dan kerjasama. Dalam konteks ini artinya adalah antara penjual dan pembeli, antara produsen dengan distributor, distributor dengan pembeli itu saling menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan. Ya. Nah, berikutnya adalah prinsip bekerja dan produktivitas. Nah, dalam konteks ini adalah ekonomi Islam, individu itu dituntut untuk bekerja secara maksimal. Ya. Artinya apa? Bekerja secara maksimal itu ia memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Agar apa? Memberikan manfaat ya bagi kemaslahatan umat. Maka tidak heran dalam agama Islam itu kita dituntut untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita dituntut untuk bekerja secara produktif sehingga nanti bisa memberikan dampak kepada umat muslim yang lainnya. Dalam bahasa agama memberikan kemaslahatan bagi umat. Nah, berikutnya Mas Mbak adalah prinsip distribusi kekayaan yang adil. Nah, pada slide sebelumnya kita bahas tentang prinsip bekerja dan produktivitas. Nah, impact-nya adalah pada bagian distribusi kekayaan yang adil. Bagi sebagian kita oleh ajaran Islam itu diberikan tuntunan untuk menjalankan perintah aqimus shalah wa atuz zakat. Kita diperintahkan untuk menjalankan sholat dan menjalankan perintah zakat. Artinya apa? Ketika kita melakukan zakat, kita membayar zakat, kita berinfak, kita bersedekah, itu ada redistribusi kekayaan, ada share fund, ada pembagian harta. Ya. Maka dari itu yang memiliki kelebihan harta dalam Islam dituntut untuk melakukan zakat. Ya, diperintahkan untuk zakat, infak dan sedekah. Sehingga apa? Sehingga distribusi kekayaan itu beredar kepada orang muslim yang belum memiliki keberuntungan. Misalnya dalam kategori ini Al-Qur'an menjelaskan
innamas shadaqah lil fuqara. Jadi sedekah atau zakat itu diperuntukkan bagi fuqara wal masakin, orang miskin misalnya, dan seterusnya. Sehingga distribusi kekayaan dalam Islam itu bisa dilakukan melalui mekanisme zakat. Dalam konteks lain ada juga misalnya sedekah, infak, dan wakaf ya. Nah, ini tiga prinsip ini dalam ekonomi Islam menjadi hal penting. Karena apa? Karena menjadi fondasi dasar dalam menjalankan perintah muamalah sesuai syariah. Nah, yang berikutnya adalah tujuan ekonomi Islam. Paling tidak, teman-teman semuanya, tujuan ekonomi Islam ini akan menjadikan panduan di dalam menjalankan aktivitas muamalah. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana setiap manusia, termasuk kita seorang muslim, itu harus memenuhi kebutuhan dasar. Ya, apa itu? Sandang, pangan, papan. Nah, di daerah modern ini ada kesehatan, pendidikan, ya, untuk kita semua. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Islam itu menjunjung tinggi untuk semua orang, termasuk muslim, untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Artinya apa? Artinya setiap kita memiliki waktu 24 jam yang sama. Ya, artinya kita diberikan kesempatan waktu yang sama untuk produktif, untuk bekerja. Berikutnya adalah mencegah terjadinya pemusatan kekayaan. Dan dalam Al-Quran sudah disinggung, artinya kekayaan itu tidak boleh hanya beredar untuk di golongan orang kaya saja, maka ada redistribusi kekayaan melalui mekanisme pembayaran zakat. Berikutnya yang keempat adalah memastikan bahwa seorang berkebebasan mematuhi nilai-nilai moral. Memastikan kepada setiap orang kebebasan. Ya. Jadi setiap kita diberikan kebebasan untuk berusaha, untuk berniaga, untuk bermuamalah, untuk mencari rezeki. Tetapi ya prinsipnya harus mematuhi nilai-nilai moral. Yang berikutnya adalah memastikan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Nah, dari semua langkah tadi ya, akan melahirkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jika dilakukan atau dipraktekkan dengan baik. Nah, berikutnya Mas Pak, kita bahas tentang asas ekonomi Islam. Asas ekonomi Islam itu ada 4. Pertama, asas suka sama suka. Kemudian asas keadilan, asas tolong menolong, dan yang terakhir adalah asas saling menguntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah asas tentang ya, asas suka sama suka. Artinya apa? Artinya adalah adanya kerelaan yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran itu disebutkan antara minkum. Ya, jika kita berniaga, kita bertransaksi, harus ada kesepakatan yang berlandaskan suka sama suka antara pembeli dan penjual, suka sama suka. Ya, artinya suka sama suka ini tidak karena sifatnya seketika atau semu. Ya, kerelaan harus diekspresikan dalam bentuk yang legal. Ya, misalnya ada transaksi jual beli, saya beli barang, maka saya akan mendapatkan manfaat dari barang yang saya beli, dan penjual akan mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual. Jadi ada kerelaan baik secara objek barangnya maupun dari harganya dan seterusnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ya itu mengharamkan transaksi yang terindikasi mengandung ada maisir, gharar, riba, kemudian riswah dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga nanti ada pihak yang dikecewakan, ada pihak yang dirugikan. Apakah itu penjual, apakah itu pembeli. Karena itu penting menjunjung tinggi antara minkum, suka sama suka, adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, antara produsen dengan distributor dengan pembeli atau penjual. Yang berikutnya adalah asas keadilan. Apa itu asas keadilan? Asas keadilan adalah keseimbangan atau kesetaraan individu atau komunitas. Berarti dalam konteks ini keadilan bukan berarti konteksnya sama ya. Sama itu sebagai contoh ya, kita punya saudara gitu ya. Yang satu ke kelas 1 SD, yang satu kelas 1 SMA. Apakah kelas 1 SD-nya tadi dikasih uang jajan 10.000 sementara satu SMA diberikan uang jajan 5.000? Nah, dalam konteks ini sebenarnya tidak muncul keadilan.
Ya, karena apa? Karena justru keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ya yang satu SMA tentu uang jajannya, uang sakunya lebih besar dibanding yang kelas satu SD. Sehingga apa? Keadilan dalam konteks ilmu dalam ekonomi ini ya harus menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Misalnya, sebuah harga barang di pasar dijual itu harus sesuai dengan kualitasnya, harus sesuai dengan standar harga pasar. Artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah dengan harga para kompetitor atau pesaing. Dalam ekonomi, Mas Mbak, semuanya keadilan itu termasuk dalam memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi apakah itu penjual eceran, apakah itu pedagang besar, pedagang kecil, itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, untuk tumbuh, untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga keadilan di situ tercapai. Berikutnya adalah asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, artinya apa? Di sini dalam ekonomi dilarang adanya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan apa namanya sifat yang ada maisir, gharar, riba. Ya, insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan bahas maisir, gharar dan riba ya. Dalam konteks ini ketika ada maisir, gharar dan riba, maka ada pihak yang akan dirugikan ya. Sehingga prinsipnya adalah harus saling menguntungkan. Menguntungkan dalam arti pembeli mendapatkan manfaat, penjual mendapatkan keuntungan yang sepadan. Nah, dan yang terakhir, Mas Mbak, semuanya adalah asas tolong-menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Artinya, di dalam sistem ekonomi Islam ya harus ada kesetaraan. Ya, baik penjual maupun pembeli, ya, baik produsen dengan distributor dengan penjual atau pembeli. Dengan demikian dapat kita simpulkan asas tolong-menolong ini dan saling membantu ini ya itu adalah asas di mana tidak ada yang dirugikan ya, tidak ada yang dirugikan. Dalam kesempatan ini Mas dapat kita simpulkan bahwa berangkat dari definisi kemudian Islam, asas-asas yang saya jelaskan tadi itu memberikan gambaran bahwa ekonomi Islam itu kalau dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di era modern ini akan melahirkan keadilan, akan melahirkan kesetaraan, akan melahirkan kesejahteraan bagi seluruh umat. Baik Mas Mbak semuanya, barangkali ini yang bisa saya tambahkan pada pertemuan ini. Barangkali jika ada pertanyaan bisa langsung Anda tulis di channel YouTube ini. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.